Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita minggu ini belajar matematika peminatan. Khusus minggu ini materinya adalah persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat b. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat b dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sifatnya yang kita gunakan adalah sifatnya a pangkat fx sama dengan a pangkat b. Ini juga sama dengan fx yaitu sama dengan b. Ini dia sifatnya. Contohnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial berikut. Yang a, 4 pangkat x sama dengan 8. Maka yang a ini kita selesaikan menggunakan sifat tadinya apa? Sifatnya adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat b. Berarti fx-nya sama dengan b. Kalau soal a-nya itu adalah 4 pangkat x sama dengan 8, maka kan a-nya beda. Maka a-nya kalau beda kita rubah. Berarti 2 pangkat 2 kalikan x sama dengan juga 2 pangkat 3. Gitu? Maka 2-nya sudah sama-sama 2, maka pangkatnya menjadi 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3. Maka 2x sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya adalah 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya 3/2. Gitu? Paham yang A? Situ yang B. Yang B yaitu soalnya 4 pangkat x tambah 1, gitu. Berarti 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 1/4. Maka kita rubah, sudah sama-sama 4, berarti 4 pangkat x tambah 1, gitu. 4 pangkat x tambah 1 sama dengan yang ini jadi 4 pangkat min 1. Sama-sama 4, berarti x tambah 1 sama dengan min 1. X-nya berapa? X-nya adalah min 1. 1 pindah ke ruas kanan berarti min 1. Maka X-nya min 2. Jadi himpunannya adalah min 2. Yang terakhir, yang C-nya apa soalnya? 2 pangkat, yang C 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 32. 2 pangkat 2x-nya kurang 1 tetap, maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Berarti 2 pangkat 5. Maka sudah sama-sama 2, berarti 2x kurang 1 sama dengan 5. Maka 2x sama dengan 5, satunya pindah ke ruas kanan, berarti positif 1. X sama dengan 6/2. Maka x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di Oke. Contoh kedua, diberikan Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5, nilai Y-nya sama dengan 7 untuk X sama dengan 2. Dan nilai Y-nya sama dengan 22 untuk X-nya sama dengan 3. Tentukan A dan B. Oke, persamaannya adalah Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5. Itu ini persamaannya. Maka kita masukkan jika Y-nya sama dengan 7 untuk X-nya sama dengan 2, berarti 7 sama dengan A-nya tetap, X-nya ganti 2 pangkat B dikurang 5. Ini dia persamaan pertama. Yang kedua, jika Y-nya sama dengan 22 untuk X sama dengan 3, maka 22 sama dengan A kalikan 3 pangkat B dikurang 5. Ini dia untuk persamaan kedua. Maka persamaan 1 dan 2 kita bagikan atau diperbandingkan. Maka 7 sama dengan A kali 2 pangkat B kurang 5. Dibagi atau dibandingkan 22, berarti A pangkat 3 kali pangkat B dikurang 5. Gitu? Maka dia sama juga dengan berapa ini? Berarti 7/22, gitu. Berarti kan kalau min 5 pindah, berarti dia sama dengan positif 5. Gitu? Min 5 pindah juga positif 5 sama dengan A kali 2 pangkat B per A kali 3 pangkat B. Berarti 12/27 sama dengan A kali 2 pangkat B per A kali 3 pangkat B. Gitu?
Ada yang bisa dihabiskan? Ada. Berarti A bagi A habis, maka 12 per 27 sama dengan 2 pangkat B per 3 pangkat B. Gitu? Berarti juga sama dengan apa dia? Sama dengan 12 per 27 sama dengan 2 per 3 dipangkat B. Gitu? Berarti berapa B-nya? Supaya dia 12 per 27. Maka dapatnya apa? Berarti sama-sama, yang ini sama-sama dibagi 3. Berarti 12 bagi 3 4 per 27 bagi 3 berarti 9. Maka 2 per 3 pangkat B. Berapa yang hasilnya? Misalkan 2 pangkat B hasilnya 4, berarti dia 4 per 9 sama dengan 2 per 3 dipangkatkan 2. Maka B-nya sama dengan 2. Itu 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Sudah dapat B-nya, maka kita masukkan ke dalam A. Berarti untuk mencari nilai A, boleh masuk ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 7 sama dengan A kali 2 pangkat B kurang 5. B-nya dapat 2, berarti 7 sama dengan A kali 2 pangkat 2 dikurang 5. Berarti 7 sama dengan A kali 4 kurang 5. Maka 7 min 5 pindah ke ruas kiri, berarti positif 5 sama dengan A kali 4. Gitu? Maka 12 sama dengan 4A. 4A itu juga sama dengan 12. Maka A-nya sama dengan 12 per 4. Berarti A-nya sama dengan 3. Gitu? Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan contoh ketiga. 8 pangkat X kurang 1 sama dengan 16 pangkat 3X. Tentukan himpunan penyelesaian. Gitu? Maka 8 pangkat X kurang 1 sama dengan 16 pangkat 3X. Maka 8 kita buat 2 pangkat 3 dikalikan X pangkat kurang 1 sama dengan 16, berarti 2 pangkat 4 dikalikan 3X. Maka 2 pangkatnya berapa? 3 kali X, 3X. 3 kali min 1 berarti min 3 sama dengan 2, 4 kali 3X berarti 12X. Sama-sama 2, maka 3X kurang 3 sama dengan 12X. Gitu? Berarti 3X, 12 pindah ke ruas kiri, maka negatif 12X sama dengan min 3 pindah berarti 3. 3 kurang 12, berarti min 9X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 per min 9. Maka X sama dengan min 3. Jadi himpunannya adalah min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Minggu ini kita belajar matematika peminatan khusus kelas 10 IPA 1, 2, dan 3. Samaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka pangkatnya adalah berbentuk fungsi. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka sifatnya yang kita gunakan adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka dia menjadi fx-nya itu sama dengan fungsi dari gx. Ini dia sifatnya. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X kurang 1. Soalnya adalah 9 pangkat X kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X kurang 1. 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikalikan X kurang 1 sama dengan 1/3-nya, berarti kalau kita pindahkan 3-nya ke atas menjadi 3 pangkat min 1 kalikan 4X kurang 1.
gitu. Maka 3, 2 kali X pangkatnya kalikan berarti 2X. 2 kali min 1 berarti min 2, sama dengan 3 min 1 kalikan 4X berarti min 4X. Min 1 kalikan min 1 berarti positif 1. Sudah sama-sama 3, maka 2X kurang 2 sama dengan min 4X tambah 1. Jadi 2X kita kumpulkan yang X-nya di sebelah kiri, maka min 4 pindah sebelah kiri menjadi positif 4X. 1, min 2 pindah ke sebelah kanan berarti menjadi positif 2. 2 tambah 4 berarti 6X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 6. Maka X sama dengan 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial akar dari 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 9 pangkat X kurang 2. Maka kita rubah menjadi, akarnya kita hilangkan menjadi 3 pangkat 2X kurang 1 pangkatkan setengah, karena akar itu pangkatnya setengah, sama dengan 9 pangkat X kurang 2. Oke, kita kalikan pangkatnya dengan setengah, berarti 3 pangkat 2X kalikan setengah, berarti X. 1 kali min 1 kalikan setengah, berarti min setengah, sama dengan 9 kita buat dia pangkat 3 pangkat berapa? Hasilnya 9, berarti 3 pangkat 2 kalikan dengan X kurang 2. Maka 3 pangkat X kurang setengah sama dengan 3 pangkat 2 kali X, 2X. 2 kali min 2 berarti min 4. Sudah sama-sama 3, maka kita dapat X-nya dikurang setengah sama dengan 2X kurang 4. X-nya kita satukan di ruas sebelah kiri. Maka X, 2X pindah ke sebelah kiri berarti min 2X. Sama dengan min 4, min setengah yang pindah ke ruas kanan menjadi positif setengah. X kurang 2X, min X sama dengan min 4 tambah setengah, berarti 2 kali min 4 berapa? Min 8. Min 8 tambah 1 berarti min 7 per 2. Maka X juga sama dengan 7 per 2. Atau juga bisa sama dengan 3, 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3, 1 per 2. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan 5 pangkat min 3X kurang 1. Karena dia sudah sama-sama 5, maka pangkatnya yang kita selesaikan lagi. X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan min 3X kurang 1. X kuadratnya tetap, tambah 2X, berarti punya di ruas kanan X-nya juga ada, maka pindah ke ruas kiri, berarti positif 3X, tambah 5, min 1, pindah ke ruas kiri, berarti positif 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat, 2 tambah 3X, maka 5X. 5 tambah 1 berarti 6, sama dengan 0. Maka kita cari faktornya adalah X, di sini X, yang hasilnya kalinya 6 berarti 3 dan 2. Kalau dijumlahkan hasilnya 5 berarti positif dengan positif. X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X tambah 3X berarti 5X. Positif 3 kali positif 2 berarti 6. Maka X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah mana yang paling kecil antara min 2 dengan min 3? Berarti min 3 dahulu baru min 2. Contoh keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan eksponensial di bawah ini. 4 pangkat X kurang Y tambah 2 sama dengan 32 pangkat X kurang 2Y tambah 1. Yang keduanya, 5 pangkat X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 25 pangkat X kurang 2Y. Maka yang pertama kita rubah bentuknya menjadi, kalau dia 4 berarti bisa menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan X kurang Y tambah 2 sama dengan, kalau ini kita bentuk 2 juga berarti 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi X kurang 2Y tambah 1. Itu bentuk yang pertama. Yang kedua kita rubah juga, berarti ini sudah 5, berarti 5 tetap pangkat X kurang 2Y tambah 1 sama dengan, kalau ini kita rubah menjadi 5 berarti 5 pangkat 2 itu pangkat lagi X kurang 2Y. Maka bentuk 1 kita dapatkan, bentuk 2 sudah kita dapatkan.
bentuk 1, maka 2x-nya kita kalikan dengan pangkatnya. Maka 2 kali x berarti 2x. Dikurang 2 kali y berarti 2y. 2 kali 2 berarti 4. Sama dengan 2 pangkat 5 kali x berarti 5x. Dikurang 5 kali 2y berarti 10y. Ditambah 5. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, maka 5 pangkat x kurang 2y tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2 kali x berarti 2x kurang 2 kali 2 berarti 4y. Ini bentuk yang kedua. Maka kita dapat kalau sudah terbentuk 2 sama 2, 5 sama 5, maka kita eliminasikan. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan, berarti untuk persamaan 1 karena dia sudah 2 sama 2, 5 sudah sama dengan 5, maka 2x kurang 2y tambah 4 sama dengan 5x kurang 10y tambah 5. Ini dia persamaan 1. Persamaan 2-nya apa? X kurang 2y tambah 1 sama dengan 2x kurang 4y. Ini dia persamaan 2. Maka persamaan 1 dengan persamaan 2 kita sudah dapatkan. Maka kita kumpulkan yang ada variabel di sebelah kiri, yang tidak ada variabel di sebelah kanan. Untuk yang pertama, persamaan pertama berarti 2x, 5x pindah ke ruas kiri berarti min 5x kurang 2y, min 10 kalau pindah berarti positif 10y, sama dengan 5, 4 kalau pindah ke ruas kanan berarti min 4. Ini untuk persamaan pertama. Jadi 2 kurang 5 berarti min 3x. Min 2 tambah 10 berarti tambah 8y sama dengan 1. Gitu. Ini untuk yang persamaan pertama. Yang kedua adalah x 2x pindah berarti min 2x kurang 2y nya tetap, min 4y pindah berarti positif 4y sama dengan 1 pindah berarti min 1. Maka x kurang 2x berarti min x. Min 2y tambah 4 berarti tambah 2y sama dengan min 1. Ini dia persamaan 2. Persamaan 1 kita sudah dapat, persamaan 2 kita sudah dapat, maka kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Maka kalau kita eliminasikan persamaan 1 dan 2 berarti persamaan satunya min 3x tambah 8y sama dengan 1. Persamaan 2 nya adalah min x tambah 2y sama dengan min 1. Oke, maka kita hilangkan nilai x. Kalau untuk menghilangkan nilai x berarti yang atas dikali 1, yang bawah kali 3. Maka dapatlah dia persamaan baru. 1 kali min 3, min 3x ditambah 8y sama dengan 1. Yang 3 kalikan semuanya berarti min 3x tambah 6y sama dengan min 3. Supaya x-nya habis, maka kita kurangkan. X-nya habis. Berarti 8 kurang 6 berarti 2y sama dengan 1 kurang 3 berarti sama dengan 4. Maka y kita dapatkan 4/2. Maka y-nya sama dengan 2. Kalau y-nya sudah dapat 2, maka kita substitusikan lagi ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Oke, kita substitusikan nilai y-nya sama dengan 2 ke persamaan mana? Persamaan 1 saja. Sebenarnya persamaan 2 boleh, persamaan 1 boleh, bebas. Yang penting nilai y-nya sudah kita dapatkan. Oke, persamaan satunya adalah min 3x tambah 8y sama dengan 1. Min 3x tambah 8 kali y-nya berapa? 2 sama dengan 1. Min 3x 8 kali 2 berarti 16 sama dengan 1. Min 3x sama dengan 1 kurang 16 karena positif, kalau pindah berarti dengan x sama dengan min 15 per min 3, maka x-nya sama dengan 5. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Minggu ini kita belajar matematika peminatan. Materinya
Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini pangkatnya sama, bentuknya sama-sama pangkatnya fungsi. Cuman bedanya adalah A dan B. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka kita gunakan sifatnya, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, gitu. Dengan A-nya itu, A-nya adalah besar dari 0. B-nya apa? B-nya juga besar dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka bentuknya ini, dia menjadi fx sama dengan 0. Ini dia. Dari bentuk awalnya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan A-nya itu lebih besar dari 0, B-nya juga besar dari 0, dan A itu tidak boleh sama dengan 1, maka dia menjadi bentuknya fx sama dengan 0. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial di bawah ini. Yang A soalnya 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Yang B-nya adalah 5 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2. Yang A ini maka penyelesaiannya gimana? Karena dia pangkatnya sudah sama, maka tadi apa ketentuannya? Kalau dia bentuknya pangkatnya sudah sama, maka fungsi fx itu sama dengan 0. Gitu? Jadi, kalau dia fungsi fx-nya sama dengan 0, berarti pangkatnya adalah fungsi fx, maka 2x kurang 6 sama dengan 0. Karena apa? Karena ini bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi, pangkatnya adalah nilai fungsi fx, maka 2x kurang 6 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. Jadi, x-nya sama dengan 3. Maka, himpunannya sama dengan 3. Ini yang A. Yang B. Yang B, dia fungsinya sudah sama, pangkatnya sudah sama, maka kalau dia pangkatnya sudah sama, maka ketentuannya tadi adalah nilai fungsi fx itu sama dengan 0. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Kita cari akar-akarnya. Apabila dia dikalikan min 2, ditambahkan dia min 1, maka kita dapat x kurang 2, x tambah 1. Maka x sama dengan 2, atau juga x-nya sama dengan min 1. Maka himpunannya adalah mana yang paling kecil? Berarti min 1,2. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 7 pangkat x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 19 pangkat x kuadrat kurang 6x tambah 8. Karena dia pangkatnya sudah sama, maka syaratnya apa? Kalau dia pangkatnya sudah sama, maka fungsi fx-nya sama dengan 0. Jadi fungsi fx-nya berapa? Fungsi fx-nya adalah x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Maka kita cari faktornya. Apabila dia dikalikan dia sama dengan 8, kalau dikurangkan, dijumlahkan, berarti dia min 6. Berarti x kurang 4, x kurang 2. Ya, negatif kali negatif berarti positif. Negatif 4 dikurang 2 berarti negatif 6. Maka x-nya kita dapat 4 atau x-nya kita dapat 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil berarti 2,4. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, kalau dia berbentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kalau dia fungsi fx-nya itu sama dengan 0 dan fungsi gx-nya itu sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau A pangkat 0 itu sama dengan B pangkat 0. A pangkat 0 itu kan 1, berarti dia sama juga, B pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Kemudian, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi kedua persamaan. Fx-nya sama dengan 0 dan Gx-nya juga sama dengan 0. Apabila dia tidak memenuhi, jika dia tidak menghasilkan nilai X, maka kita lanjut dengan cara kedua. Cara kedua, kedua ruas fungsi itu kita tarik logaritma.
Jadi A pangkat fx sama dengan B pangkat fungsi gx, kita tarik dia ruas kiri dan ruas kanannya kita tambahkan logaritma. Berarti logaritma dari A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Oke, kalau sifat logaritma yang dia log dari A pangkat n sama dengan log dari B pangkat n, maka itu juga sama pangkatnya menjadi, kita pindahkan ke depan jadi pengalih. Berarti fungsi fx logaritma dari A sama juga fungsi gx logaritma dari B. Ini dia dua cara untuk bentuknya kalau dia fungsinya adalah bentuknya A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi gx. Contoh pertama, selesaikanlah yang A-nya adalah 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 2. Yang B-nya 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Oke, karena dia fungsinya berbeda, fungsinya berbeda, dan nilai A-nya dengan B-nya juga berbeda. Maka kita selesaikan. Syarat yang pertama, fungsi dari fx itu sama dengan 0, kita ambil, dan fungsi gx-nya itu juga sama dengan 0. Kita buktikan dulu. Kalau dia misalkan fungsi dari kedua ini memenuhi, nilai x-nya ada, maka dia cukup di cara pertama. Tapi kalau dia tidak memenuhi, x-nya tidak ada yang memenuhi, maka kita lanjut cara kedua. Oke, fungsi fx-nya sama dengan 0, berarti fx-nya yang mana adalah x tambah 1. Ini berarti fungsi gx. Maka fx-nya adalah x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1. Oke, kita dapat x-nya min 1 untuk yang pertama. Yang kedua, gx-nya adalah, gx-nya mana? Gx-nya itu sama juga, sama dengan 0. Berarti fungsi gx-nya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Yang dikalikan dia positif 2, kalau dijumlahkan dia positif 3. Maka x tambah 2, x ditambah 1. Maka positif kali positif berarti positif. Positif 2 tambah positif 1 berarti positif 3. Maka x-nya sama dengan min 2 atau juga x-nya sama dengan min 1. Kita dapat x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi kedua ruas sudah memenuhi, nilai x-nya sudah dapat. Maka nilai x yang memenuhi dari kedua persamaan itu adalah berapa nilai x yang memenuhi? Yaitu adalah x sama dengan min 1. Ini dia solusinya. Yang B adalah 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Maka kita lakukan. Untuk cara satunya adalah fungsi fx-nya sama dengan 0. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x kurang 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan setengah. Oke, ini yang di ruas kiri. Fungsi gx-nya juga sama dengan 0. Fungsi gx-nya berapa? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Apakah dia nilai fungsi fx dengan gx sama? Tidak. Kenapa? Yang fungsi fx-nya adalah setengah, fungsi gx-nya, x-nya adalah sama dengan min 2. Kalau langkah pertama yang tadi x tidak memenuhi, maka kita lakukan langkah kedua. Cara kedua, kita tarik dia logaritma. Maka log dari 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan log dari 3 pangkat x tambah 2. Ruas kiri, ruas kanan sudah kita tambahkan logaritma, maka kita rubah bentuknya. Kalau dia misalkan log dari 2 pangkat 2x kurang 1, kita rubah menjadi, yang ini kita gunakan sifat yang logaritma a log dari b pangkat n itu sama dengan n a dari log dari b. Gitu. Kita rubah dia dalam bentuk ini. Maka n-nya apa? N-nya adalah 2x kurang 1 log dari 2. Ini juga sama. Maka x tambah 2 kali log dari 3. Oke, kita kalikan satu-satu. 2x kali log 2 berarti 2x log 2. Min 1 kali log 2 berarti min log 2. Sama dengan x kali logaritma 3 berarti x log dari 3 tambah 2 log 3. Oke. Yang ini kita ubah lagi, kita ubah bentuknya menjadi, kalau dia bentuknya adalah n a log dari b, itu juga sama dengan a log dari b pangkat n. Nih, kita ubah. Maka x-nya tetap, berarti n-nya sebagai 2. Berarti log dari 2, n-nya pangkat 2. Gitu? Maka b-nya pangkat n, berarti n-nya sama dengan kurang log dari 2 sama dengan x log 3 tambah, ini kita ubah juga bentuknya. Jadi kalau dia n log dari 3, jadi log dari 3 pangkat 2. X-nya sudah sama x log 2 sudah sama log 3 pangkat 2. Maka kita satukan dia.
X log dari 4 dikurang, karena dia positif berarti X log dari 3 sama dengan log dari 9. Ini pindah berarti positif log dari 2. Oke, sudah sama X log yang ini tidak ada N-nya, berarti log 9 dengan log 2. Sudah dia bentuknya seperti ini, maka kita rubah lagi. Ini sama-sama punya X, maka X-nya kita keluarkan. Kita kurungkan log dari 4 kurang log dari 3. Itu sama dengan log 9 ditambah logaritma 2. Oke, kalau dia sudah seperti ini, ingat, kalau dia pengurangan, apa rumus dia pengurangan? Jika dia A log dari B kurang A log dari C, itu juga sama dengan, apa dia sama dengan A log dari B per C. Tuh, berarti kalau dia kurang, berarti X logaritma dari B-nya apa? B-nya 4 per 3. Gitu? Maka sama dengan, kalau dia tambah, berarti dia kali. Maka log 9 kali 2. Sudah, berarti X log dari 4 per 3 sama dengan log dari 18. Gitu? Sudah dia seperti ini, maka tinggalkan X-nya. Berarti X sama dengan log dari 18 per, ini kalau dia kali berarti pindah sebagai berarti log dari 4 per 3. Maka X-nya sama dengan, ingat, kalau dia bentuknya pembagian berarti sifat, misalkan sifatnya C log dari B per C, C-nya pangkat C log dari A, itu juga sama dengan A log dari B. Gitu? Berarti A-nya mana? A-nya berarti pembagi. Maka 4 per 3 logaritma B-nya adalah 18. Berjumpa lagi dengan saya. Minggu ini kita belajar matematika peminatan khusus kelas 10 IPA 1, 2, dan 3. Kita lanjut materinya, persamaan eksponensial berbentuk Hx di pangkat Fx sama dengan Hx di pangkat Gx. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, tetapi eksponennya yang berbeda. Eksponennya itu adalah berbentuk Fx dengan Gx. Jika Hx dipangkatkan Fx sama dengan Hx dipangkatkan Gx, maka ada beberapa kemungkinan, antara lain yang pertama, eksponennya itu sama. Misalkan Fx sama dengan Gx, itu eksponennya itu sama, pangkatnya itu sama. Yang kedua, bilangan pokoknya kalau Hx-nya sama dengan 1, sebab kalau 1 dipangkatkan Fx sama dengan 1 dipangkat Gx, itu juga sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokoknya ini nanti sama dengan 1, maka dia ada kemungkinan. Yang ketiga, itu kemungkinannya bilangan pokok itu Hx-nya itu sama dengan min 1, asalkan min 1 dipangkatkan Fx sama dengan min 1 dipangkatkan Gx. Tapi untuk X-nya itu yang memenuhi. Apabila X-nya memenuhi, maka dia termasuk dalam bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kemungkinan yang keempat itu bilangan pokoknya kalau Hx-nya itu sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx-nya keduanya bernilai positif. Carilah semua nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial dari X kuadrat kurang 5X tambah 5 dipangkatkan 2X tambah 3 sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 5 dipangkatkan 3X kurang 2. Sekarang kita selesai. Maka untuk menyelesaikannya ada 4 kemungkinan. Untuk yang pertama yang diketahui adalah bilangan pokoknya atau Hx-nya itu adalah X kuadrat kurang 5X ditambah 5. Itu untuk bilangan pokoknya atau Hx. Yang kedua, apalagi yang diketahui, yaitu Fx-nya dengan nilai Gx-nya atau eksponen Fx-nya sama dengan ini Fx, ini Gx sama dengan
2x tambah 3. Eksponen GX-nya berapa? GX-nya itu sama dengan 3x kurang 2. Oke, ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Sekarang kita cari nilai X yang memenuhi. Berarti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah eksponensialnya sama, gitu. Fx-nya itu sama dengan nilai Gx. Itu untuk menentukan nilai x-nya. Yang pertama itu eksponennya sama, maka fx-nya adalah 2x tambah 3 sama dengan 3x kurang 2. Yang punya x kita kumpulkan di sebelah kiri, yang tidak punya x di sebelah kanan. Maka 2x, 3x pindah ke ruas kiri berarti min 3x sama dengan min 2. Kalau dia positif 3 pindah ke ruas kanan berarti min 3. 2 kurang 3 berarti min x sama dengan min 2 kurang 3 berarti min 5. X itu sama dengan 5. Buat x-nya yang pertama, x sama dengan 5. Setelah yang pertama kita selesaikan x-nya sama dengan 5 sudah memenuhi, maka kita lanjut yang A. Bilangan pokoknya atau Hx-nya itu sama dengan 1. Misalkan dia 1 dipangkatkan eksponen fx sama juga dengan 1 dipangkatkan gx. Dia sama. Maka Hx-nya adalah x kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan 1. Gitu? X kuadrat kurang 5x tambah 5. 1 pindah ke ruas kiri berarti negatif 1 sama dengan 0. Gitu? Maka x kuadrat kurang 5x, 5 kurang 1 berarti 4 sama dengan 0. Maka kita cari akar-akarnya. Faktor dari 4 itu apa? Faktor dari 4 ada 2 dengan 2, gitu. Ada 1 dengan 1. Apabila dia dikalikan hasilnya positif 4, dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya minimal. Berarti ada 1 dengan 4 tadi, 2 dengan 2, tidak ada kemungkinan. Maka akar-akarnya adalah x dikurang 4, x dikurang 1, gitu, sama dengan. Maka x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat 2x di sini. Gitu? Dapat x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 1. Kalau kita buktikan, dia pasti sama dengan 1. Maka 1 dipangkatkan fx sama dengan 1 dipangkatkan gx itu juga sama dengan 1. Coba kita uji. Jika x-nya 4, berarti untuk x-nya sama dengan 4, kita masukkan ke fungsi fx, gitu kan? Karena fx-nya ini belum tahu. Fx-nya sama dengan 2 kali x-nya 4 ditambah 3. 2 kali 4, 8 tambah 3 sama dengan 11. Gx-nya, ya kan harus sama. Fx itu harus sama dengan gx. Gx-nya berapa? 3 kali x-nya 4 dikurang 2. 3 kali 4, 12 kurang 2. Berarti 12 kurang 2 berarti 10. Oke, 1 dipangkatkan fx berarti pangkat 11. Sama ada dengan 1 dipangkatkan 10. 1 dipangkatkan ganjil tetap 1. 1 dipangkatkan genap tetap 1. Makanya kalau 1 itu dipangkatkan fx sama dengan 1 dipangkatkan gx itu juga sama dengan 1. Maka x4 itu memenuhi, x1 juga memenuhi. Kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya itu adalah hx-nya itu sama dengan min 1. Tetapi di sini untuk bilangan pokok sama dengan min 1, untuk x-nya itu harus memenuhi apabila dia x min 1 kalau dipangkatkan fx harus sama dengan min 1 dipangkatkan gx. Kalau dia tidak sama, maka dia x-nya tidak memenuhi. Oke, hx-nya berapa? X kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan min 1. Oke, x kuadrat kurang 5x tambah 5. Min 1 kalau pindah ke ruas kiri berarti menjadi positif 1 sama dengan 5. Maka x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita cari faktor dari 6. 6 itu ada 1 dengan 6, 2 dengan 3. Kalau dia dikalikan hasilnya positif 6, kalau dia dikurangkan hasilnya negatif 5. Maka kalau dia misalkan 1 kali 6, ya positif 6. 2 kali 3 juga positif 6. Tapi kalau dikurangkan atau dijumlahkan hasilnya min 5. Kalau 1 kurang 6, berarti kan dia mintanya hasilnya positif 6. Berarti dia harus positif-positif, kalau dia negatif 6. Ya. Kalau misalkan positif 2 ditambah positif 3, berarti dia harus positif 5. Sedangkan dia negatif 5. Berarti dia min 2 dengan min 3. Maka akar-akarnya adalah x kurang 2, x kurang 3. Sama dengan, maka x-nya sama dengan 2,
atau X-nya sama dengan 3. Oke, setelah kita dapat X-nya 2, X-nya sama dengan 3, kita ujikan. Ujinya berarti min 1 dipangkatkan Fx, apakah sama dengan min 1 dipangkatkan Gx? Gitu, dia harus menilai X-nya harus sama. Oke, kalau X-nya tadi 2 dengan X-nya 3, kita masukkan untuk X sama dengan 2 ke fungsi dari eksponen Fx, yaitu 2 kali X-nya berapa? 2 tambah 3. 2 kali 2, 4 tambah 3 berarti 7. Kita masukkan lagi ke eksponen Gx. Gx-nya adalah sama dengan 3 kali X-nya 2 tambah 3 sama dengan dikurang 2. Fungsinya eksponennya adalah kurang 2. 3 kali 2, 6. Kurang 2. Berarti 6 kurang 2 sama dengan 4. Kita uji. Kalau dia min 1 dipangkatkan Fx, sama dan min 1 dipangkatkan Gx. Kalau dia sama, berarti X-nya memenuhi. Min 1, Fx-nya berapa? Pangkat 7. Berarti min 1 pangkat Gx-nya berapa? 1. Min 1 kalau dipangkatkan 7 kali atau dikalikan sebanyak 7 kali, hasilnya min 1. Sama enggak? Min 1 kalau dipangkatkan 4 kali, hasilnya berapa min 1 kalau dipangkatkan 4 kali? Sama dengan 1. Maka min 1 sama tidak dengan 1? Tidak sama. Maka X pun sama dengan 2, tidak memenuhi. Kita uji lagi, X-nya sama dengan 3. X yang dengan 2 tadi tidak memenuhi atau tidak. Untuk X-nya sama dengan 3, maka kita masuk eksponen Fx-nya. 2 kali 3 tambah 2 kali 3, 6 tambah 3. Kita masuk lagi ke eksponen Gx-nya. 3 kali 3 kurang 2. 9 kurang 2, berarti 2. Maka kita uji min 1 dipangkatkan Fx-nya 9. Sama tidak dengan min 1 kalau dipangkatkan Gx-nya sama dengan 7. Min 1 kalau dipangkatkan sebanyak 9 kali, maka dia tetap min 1. Sama dengan min 1 kalau dipangkatkan 7 kali, dia sama dengan min 1. Min 1 sama nggak dengan min 1? Sama. Maka X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Oke, dapat X-nya sama dengan 3. Berarti X kita sudah dapat 4, 1, 2, 3, 4. X yang memenuhi ada 4. Yang keempat kemungkinannya apa? Bilangan pokoknya atau Hx-nya itu sama dengan Hx-nya sama dengan 0. Untuk Hx-nya sama dengan 0, fungsi eksponen Fx dengan Gx-nya itu harus positif. Karena dia harus positif, tidak boleh bernilai negatif. Karena Hx-nya sama dengan 0. Berarti kalau dia keduanya bernilai positif, berarti dia harus Fx dengan Gx-nya itu harus bernilai positif, berarti dia harus besar dari G. Hx sama dengan 0. Hx-nya apa? X kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan 0. Maka faktornya berapa? Berarti kita gunakan rumus APC. X1, 2 sama dengan min B tambah tadi kurang akar dari B kuadrat kurang 4 AC per 2HG. X1, 2, B-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 5. Oke, kita masukkan. A-nya 1 berarti min dari B-nya adalah min 5. Berarti min kali min berarti 5 positif. Ditambah tadi kurang akar dari B-nya berapa? Min 5 dikuadratkan berarti 25 kurang 4 kali 1 kali 5 berarti 20 per 2 kali 1. Maka 5 tambah atau kurang akar dari 25 kurang 20 berarti 5 per 2. Ini dia X 1,2. X yang pertama itu adalah 5 tambah akar 5 per 2. Maka untuk eksponen Fx-nya 2 dikalikan X-nya berapa? 5 tambah akar 5 per 2 ditambah 3 sama dengan 2 bagi 2 1. Jadi tinggal 5 tambah akar 5 tambah 3. 5 tambah 3 berarti sama dengan 8 tambah akar 8 tambah akar 5 lebih besar dari ini? Lebih besar dari ini? Ya. Oke, berarti Fx-nya, eksponen Fx-nya kita uji lagi eksponen Gx-nya sama dengan 3 kali X-nya berapa? 5 tambah akar 5 per 2 dikurang 2 gitu. Berarti sama dengan berarti 3 kali 5 berarti 15 per 2. 3 kali positif akar 5 berarti positif 3 akar 5 per 2 dikurang 2 gitu. 3 sama dengan 4 kali min 2 berarti min 2 min 4 berarti 2 kali min 2 berarti min 4
min 4. 15 kurang min 4, 11 per 2. Ditambah 3 akar 5 per 2. Oke, apakah 11 per 2 tambah 3 akar 5 per 2 itu lebih besar dari 0? Ya. Karena dia bernilai positif, pasti dia lebih besar dari 0. Maka untuk X satunya berarti kita dapat lagi X-nya. X yang memenuhi yaitu 5 tambah akar 5 per 2. Jadi berarti kita ambil yang negatif 5 kurang akar 5 per 2. Maka X untuk sama X2 nya sama dengan 5 kurang akar 5 per 2, maka kita masuk ke eksponen fx nya 2 kali X nya berapa? X nya adalah 5 kurang akar 5 per 2 ditambah 3. 2 bagi 2, 1 berarti 5 kurang akar 5 bagi 1 tetap 5 kurang akar 5 tambah 3. 5 tambah 3 berarti 8 kurang akar 5. Apakah dia besar dari 0? Iya, karena akar 5 ini sekitar 2, sekian. 8 kurang 2 sudah 6, berarti 6 lebih besar dari. Habis itu kita buktikan lagi ke eksponen Gx nya, yaitu 3 kali Gx dikurang 2. Maka 3 kali 5, 15 per 2 kurang 3 akar 5 per 2 dikurang 2 kali min 2, min 4. 15 kurang 4 berarti 11 per 2 kurang 3 akar 5 per 2 sama dengan yang ini. 11 per 2 itu 11 per 2 sekitar sama dengan 5, 1 per 2. Kalau dia 3 berarti ini kita dapat akar 2, kita anggap akar 2 itu adalah 2, sekian. 2 kali 3 berarti 6. 6 per 2 itu sama dengan 6 per 2 itu sama dengan berapa? 3. 5 kurang 3 berarti dia lebih besar. Maka dia juga kita dapat X nya yaitu adalah 5 kurang akar 5 per 2 juga memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya kita urutkan paling kecil, berarti 1 yang ini kan sekitar 1,3 lebih, berarti 5 kurang akar 5 per 2 habis itu 3, habis itu ini sekitar 3, ini 1,3. Gunakan kalkulator saintifik, berarti 5 tambah akar 5 per 2 habis itu 4, habis itu 5. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 himpunan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita minggu ini belajar matematika peminatan. Khusus minggu ini materinya adalah persamaan eksponensial berbentuk fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Sekarang eksponennya sama, tapi bilangan pokoknya yang berbeda. Dia sama-sama bentuknya fungsi, tapi eksponennya dia sama, tapi bilangan pokoknya dia tidak sama. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen yang berbentuk fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan hx, ada dua cara. Yang pertama, hx-nya itu sama dengan 0 atau eksponensialnya itu sama dengan 0. Dengan fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, bilangan pokoknya sama, yaitu fx sama dengan Gx. Contoh, selesaikanlah x kuadrat kurang 5x tambah 9 dipangkatkan x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x kuadrat kurang 4x tambah 3. Hx-nya sudah sama, tapi fungsi fx dengan gx-nya tidak sama. Maka yang pertama yang diketahui adalah fungsi hx-nya sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Bilangan pokok fx-nya juga sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 9. Bilangan pokok gx-nya berarti sama dengan x kuadrat 2x tambah 3. Ini yang diketahui. Oke, tentukan semua nilai x yang memenuhi. Berarti kita gunakan dua cara. Yang pertama, caranya apa? Nilai hx-nya sama dengan 0.
Untuk yang pertama, cara yang pertama tadi nilai hx-nya sama dengan 0. Hx-nya berapa? X kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita cari akar-akarnya. Nah, faktor dari 3, berarti 3 itu faktornya adalah 1 dengan 3. Kalau dia dijumlahkan hasilnya min 4, berarti dia harus negatif. Berarti x dikurang 1, x dikurang 3, gitu. Negatif 1 kali negatif 3 berarti positif 3. Negatif 1 kurang 3 berarti negatif 4. Maka x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Kita dapat dia 2x-nya yang memenuhi. Setelah itu kita lanjut yang kedua. Kita dapat x-nya 1 dengan x-nya 3. Untuk yang kedua, cara kedua itu apa? Cara kedua berarti nilai dari bilangan pokoknya itu sama. Berarti fungsi fx sama dengan fungsi dari gx. Oke, fungsi fx-nya berarti x kuadrat kurang 5x ditambah 9. Fungsi gx-nya berapa? 2x ditambah 3. Maka kita pindahkan 2x-nya pindah ke ruas kiri, 3-nya juga pindah ruas kiri. Jadi di ruas kanan dia sama dengan 0. Maka x kuadrat kurang 5x, 2x pindah ke ruas kiri berarti min 2x ditambah 9, positif 3 pindah berarti negatif 3 sama dengan 0. X kuadratnya tetap min 5x dikurang 2x berarti min 7x. 9 dikurang 3 berarti positif sama dengan 0. Berapa faktornya? Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1, 6, 2 dengan 3. Kalau dia hasilnya min 7 berarti ada 1 dengan 6. Berarti x-nya yang pertama x-nya dikurang 1, habis itu x-nya dikurang 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 6. Berarti kita dapat 2x yang memenuhi. X-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 6. Maka yang ditanya adalah tentukan semua himpunan, semua nilai x yang memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponensial adalah berapa? X-nya ada yang pertama, X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 6. Karena satunya sama, cukup satu yang tulis. Jadi kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan 6. Kita lanjut materinya. Persamaan eksponensial berbentuk A dikalikan dengan A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A dikalikan A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, kita gunakan peminjalan Y-nya itu sama dengan A pangkat fx. Sehingga persamaan eksponen berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabelnya Y, yaitu AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Nilai-nilai Y pada persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan cara faktorisasi boleh, cara formula ABC boleh, atau cara rumus ABC. Nilai Y dikembalikan ke peminjalan semula sehingga diperoleh persamaannya itu A pangkat fx itu sama dengan Y. Lalu selesaikan sesuai persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai Y yang dicari. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Kita rubah bentuknya. 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Kalau ini kita rubah berarti kita pisahkan, berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2x, ya kan? Tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Gitu? Kita harus samakan ini 2 pangkat x, berarti ini kita tinggalkan 2 pangkat x, berarti 2 kali 2 pangkatkan 2 kalikan dengan x, gitu ya. Atau x-nya yang di dalam supaya sama dengan 2 pangkat x, berarti x-nya di dalam, 2-nya di luar, tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0.
Oke, setelah kita bentuk seperti ini, kita misalkan. Misalkan, apa tadi? A pangkat fx itu sama dengan Y. Gitu? Caranya kan kita misalkan. A dipangkat fx itu sama dengan Y. Maka, kita dapat A berarti A pangkat fx berarti 2 pangkat x itu sama dengan Y. Gitu? Maka, jadi persamaannya ini adalah 2 kali Y dikuadratkan ditambah Y dikurang 3 sama dengan 6, gitu. 2 kali Y kuadrat berarti 2Y kuadrat tambah Y kurang 3 sama dengan 6. Kita cari faktornya. Berarti faktor dari 3 itu adalah, faktor dari 3 ada 1 dengan 3. Maka akar-akarnya sama dengan berapa? Akar-akarnya adalah 2Y tambah 3, Y-nya dikurang 1, gitu. Berarti 2Y tambah 3 sama dengan 0, gitu. 2Y sama dengan min 3. Y-nya sama dengan min 3 per 2. Ini untuk Y yang pertama, atau Y-nya sama dengan 1. Oke, kita dapat 2. Maka, kita masukkan lagi ke persamaan yang Y sama dengan A pangkat fx. Maka, kita uji lagi, kita masukkan ke persamaan awalnya. Min 3 per 2 dengan, atau Y-nya sama dengan 1. Kalau setelah kita dapat nilai Y, kita kembalikan ke persamaannya. Persamaannya adalah A pangkat fx sama dengan Y. Jadi, kita cari nilai X-nya. Maka, kita masukkan nilai Y-nya sama dengan min 3 per 2. Gitu. Maka, dia sama dengan, kan 2X sama dengan Y. Gitu. Berarti 2X sama dengan min 3 per 2. 2 pangkat X yang hasilnya min 3 per 2 ada? Tidak ada, maka tidak ada X, nilai X yang memenuhi, gitu. Y sama dengan 1 kita masukkan ke dalam bentuk 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan 1. Yang hasilnya 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 1 berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 2, gitu. Kan 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 0. Maka dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 3 ditambah 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat x. Ingat, kita misalkan tadi adalah A pangkat fx itu sama dengan Y. Berarti kita punya sudah 2 pangkat x, maka ini kita rubah juga. Ini kita rubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2x. Ditambah, ini kita uraikan juga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat x. Ini pindahkan ke ruas kiri, berarti min 1. Ini pindah juga min 2 pangkat x sama dengan 0. Oke, masih ada yang bukan 2 pangkat x, berarti ini. Maka yang ini kita selesaikan, berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat x dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat x dikurang 1 kurang 2 pangkat x sama dengan 0. Sudah, semuanya 2 pangkat x. Berarti kita selesaikan. Ini 2 pangkat 3 berarti 8 dikali 2 pangkat x dipangkatkan 2 ditambah 8 kali 2 pangkat x dikurang 2 pangkat x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, sudah. Berarti yang ini sama-sama 2 pangkat x, gitu. Berarti yang ini bisa kita tetapkan, berarti 8 dikali 2 pangkat x dipangkatkan 2 tetap. Yang ini bisa kita jumlahkan? Bisa. Berarti positif 8 dikurang dengan 1 kali, kan 1 nih, 1 kali 2 pangkat x. Berarti 8 kurang 1 berarti 7 pangkat dikalikan 2 pangkat x dikurang 1 sama dengan 6. Sudah sampai sini, kita misalkan tadi A pangkat fx itu sama dengan Y. Jadi kita rubah dia menjadi, ingat Y-nya itu adalah A pangkat fx, berarti 8 tetap 2 pangkat x berarti dia Y kuadrat ditambah 7 kali Y dikurang 1 sama dengan 6, gitu. Maka kita cari akar-akarnya. Yang hasilnya adalah min 1, berarti akar-akarnya adalah 1 dengan 1. Berarti ini 8Y, di sini Y, gitu. Yang hasilnya negatif tapi dijumlahkan hasilnya positif. Berarti di sini harus positif. Karena 8 kali positif 1 positif 8. Berarti di sini harus dikurang. Maka 8Y dikurang 1 sama dengan 6. Y sama dengan
1/8 atau Y-nya sama dengan min 1. Berarti Y-nya ada 1/8 dan Y-nya ada min 1. Kita uji ke bentuk yang awal tadi, yang dimisalkan. Oke, dimisalkannya tadi adalah Y itu sama dengan A pangkat Fx, gitu. Nah, Y-nya kita dapat 1/8. Maka 1/8 sama dengan 2 pangkat X, gitu. Oke, 1/8 ini bisa kita naikkan 8 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat X. 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 8 min 1 ini bisa kita gunakan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kalikan min 1, gitu. Kan sama. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali min 1 berarti 8 pangkat min 1. Ini sama dengan 2 pangkat X. Berarti ini 2 pangkat min 3 sama juga 2 pangkat X. Maka sudah sama-sama 2, maka nilai X-nya sama dengan min 3. Berarti X-nya Y-nya sama dengan min 1, berarti Y sama dengan A pangkat Fx. Berarti kan Y sama dengan A pangkat Fx-nya apa? 2 pangkat X. Berarti Y-nya berapa? Min 1 sama dengan 2 pangkat X. Yang 2 pangkat X yang sama dengan hasilnya min 1 ada? 2 pangkat berapa yang hasilnya min 1? Tidak ada. Maka untuk Y-nya sama dengan 1, nilai X-nya tidak ada yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya kita dapatkan min 3.